Riba dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafar Laksana dengan nomor induk mahasiswa 18721501111. Prodi Pendidikan Ekonomi saya semester 2 dengan dosen pengampu saya Ibu Irvia Eriza MPD. Pengertian riba. Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi atau dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan atau aziyadah. Adapun kelebihan tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok, utang, dan atau kekayaan. Sementara itu, dari segi terminologi atau makna istilah, pengertian riba adalah nilai tambahan yang pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelum oleh salah satu pihak. Dasar hukum riba. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Surat Al-Baqarah ayat 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 161. Dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang paling pedih. Macam-macam riba. Riba fadl. Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000. Akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Riba yad. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh riba yad dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta jika dibayar secara tunai 15 juta melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. Macam-macam riba. Riba nasi'ah. Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasi'ah yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena emas dapat berubah kapan saja. Riba qard. Pada jenis qard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengambilan pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Riba jahiliyah. Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayar
dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh riba jahiliyah adalah peminjam uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayar secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total peminjam. Cara menghindari riba: memahami bahaya riba, memindahkan tabungan ke bank syariah, selalu bersyukur. Sekian materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.